sehat dan jaga semangatnya untuk belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bersaat teduh. Mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Begitu juga dengan guru kami yang mengajari kami. Biarlah apa yang guru kami terangkan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita masih lanjut di buku LKS kita di ini modulnya, modul tematik tema 1 hidup rukun di subtema 3 di halaman 58. Nah, judulnya hidup rukun di sekolah. Kemarin yang pertama itu subtema pertama tentang hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di lingkungan yang lain sebagainya. Nah, kita mau belajar tentang hidup rukun di sekolah. Sebelum kita masuk di materi yang ada di belakang di sini ya. Nah, perhatikan anak-anak di rumah. Miss akan membacakan pembelajaran kita tentang hidup rukun di sekolah. Di sini ada teks bacaan. Perhatikan anak-anak di rumah ya. Pembelajaran pertama, kita mau membahas tentang pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Lalu Miss akan memberikan kalian tugas dari pembelajaran yang pertama dan kedua dalam subtema 3. Perhatikan Miss ya. Miss akan bacakan untuk kita semua. Memiliki banyak teman itu menyenangkan, apalagi suasana pertemanan penuh kerukunan dan keakraban antar satu dengan yang lain saling menyayangi. Kerukunan di sekolah bersama teman dapat ditunjukkan dengan bermain bersama tanpa membedakan agama, suku, warna kulit dan lainnya. Nah, ingat kalau anak-anak di rumah punya teman, untuk sekarang ini kita sekolahnya dari dulu di rumah. Nah, jadi ini tentang hidup rukun di sekolah. Jadi kalian mengenang masa-masa kalian yang pernah ke sekolah. Apalagi dari kelas 1 kemarin, anak-anak belum pernah datang ke sekolah ya, belum tahu teman-temannya. Nah, untuk itu kalau kalian mencontohkan hidup rukun itu, yang pertama dia itu tidak membedakan agama atau suku. Tadi yang Miss bacakan, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan lain dan sebagainya. Nah, semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita ini semua itu ciptaan Tuhan. Nah, semua harus saling menghormati, baik itu tua dan muda atau muda yang ketua. Nah, tidak boleh ada yang saling menyakiti. Nah, itulah hidup rukun bersama teman-teman di sekolah. Nah, kemarinnya kita sudah belajar tentang hidup rukun di rumah, dan sekarang tentang hidup rukun sekolah tidak saling menyakiti. Nah, dalam teks bacaan di sini penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada percakapan tentang Rani dan Lala. Rani sedang mengajak Lala, Rista dan Rere untuk bermain lompat tali di lapangan. Perhatikan percakapannya ya. Lala, main lompat tali yuk. Oke Rani, siap. Tapi kurang seru kalau hanya 2 orang. Oh baik, tapi kita mengajak siapa lagi? Bagaimana jika mengajak Rista dan Rere? Boleh. Risa, Rere main lompat tali yuk, katanya. Ayo, iya, aku juga mau. Di mana kita main lompat talinya? Di lapangan saja ya, yang tempatnya luas. Rere, siap, ayo kita ke sana. Berdasarkan sini ada tulisan hitam. Perhatikan ya. Berdasarkan teks percakapan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, tugas kalian menjawab soal yang pertama sampai yang keempat. Nah, di sini apa yang kamu ketahui dengan kalimat ajakan? Nah, kemarin kita sudah belajar juga tentang apa itu kalimat ajakan, apa itu kalimat penolakan, apa itu kalimat perintah. Ada 3 kalimat perintah yang kita pelajari dalam 1 semester ini ya. Nah, yang kedua, sebutkan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks percakapan tersebut. Dari yang Miss bacakan tadi, apa kalimat ajakan apa yang ada dalam teks bacaan tersebut kalian tulis. Nah, sebutkan nama peran dalam
teks percakapan tersebut. Peran itu tokoh. Tokoh siapa saja yang ada, nama-nama tokoh apa saja yang ada di teks percakapan di atas tadi. Nah, apa permainan yang disebutkan dalam teks percakapan tersebut? Nah, kalian sebelumnya menjawab ini kalian baca atau menyimak dulu percakapan yang ada di halaman 58 dan 59 ini, ya. Udah paham ya? Nah, kita balik lagi di bawahnya ini. Nah, sebelum kita balik ke soal yang halaman 59 di bawah, Miss akan mengajak memberikan materi. Kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Saya akan bacakan lagi kan, mengulang kembali materi sebelumnya, dan akan memberikan sedikit materi atau penambahan tentang apa itu kalimat dan apa itu ungkapan. Ini sudah menuliskan di depan ini. Anak-anak bisa mencatat atau mencatat di buku, atau kalian mengingat untuk apa itu kalimat atau ungkapan. Nah, apa itu kalimat? Kalimat adalah susunan kata yang memiliki arti. Ingat, Miss ulangin satu kali lagi. Kalimat itu susunan kata yang memiliki arti. Nah, lalu contohnya, aku itu kalimat atau kata? Kata, karena dia memiliki satu kalimat saja. Suka itu kalimat atau kata? Kata. Donat itu kalimat atau kata? Kata. Jadi contoh ini dengan kata aku suka donat. Kalau menjadi sebuah kalimat, nah, kita gabungkan menjadi aku suka donat. Nah, ini yang dinamakan kalimat. Dan yang ini, satu kata ini namanya kata. Nah, itu Miss ulangi lagi. Kalimat itu susunan kata yang memiliki arti. Nah, kalau kata itu mempunyai satu arti. Seperti aku itu kata, suka itu kata, yang terakhir donat itu kata. Kalau kita jadikan kalimat, ini sudah belum menjadi kalimat. Kalau kita mau menjadikan kalimat, dia seperti ini, menjadi sebuah kalimat. Aku suka donat. Itu kalimat yang ada dari sini, kata sini ya. Itu pengertian dari kalimat. Nah, kita lanjut ke ungkapan. Ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda. Sekali lagi Miss jelasin ya. Ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda. Contoh ungkapan seperti buah tangan, buah hati, rendah hati, dan berat hati. Apa itu buah tangan? Nah, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Contohnya ada tamu kalian atau nenek atau kakek yang mau berkunjung ke rumah kalian, dia membawa buah tangan atau oleh-oleh berupa misalkan buah atau kue dan sebagainya. Nah, itu dinamakan buah tangan. Kalau buah hati, nah buah hati itu kita sendiri yaitu anak, itu dinamakan buah hati. Kalau rendah hati itu sifat seseorang yang tidak sombong. Kalau berat hati dia tidak ikhlas. Misalkan contohnya kita tidak ikhlas menolong teman kita, membantu teman kita yang lagi kesusahan. Nah, itu dinamakan pengertian dari ungkapan. Miss ulangi lagi. Ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda. Contohnya ini ada 4 ungkapan. Yang pertama buah tangan itu oleh-oleh, buah hati itu
anak, rendah hati itu tidak sombong, yang terakhir itu berat hati tidak ikhlas. Nah, contoh. Contoh ungkapan. Kasih ungkapan dengan menggunakan kalimat. Kata kutu buku. Kutu buku itu artinya gemar membaca. Nah, untuk menjadi sebuah kalimat dalam ungkapan ini kita membuat dari ungkapan kata kutu buku, kalimat ajakan. Kemarin sudah jelaskan apa itu kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Kalimat ajakan itu yang bersifat atau ciri-cirinya menggunakan mari atau ayo dan diakhiri dengan tanda titik. Ingat, setiap penulisan kalimat, awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya seperti ini. Kalimat, K-nya huruf besar. Nah, dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, karena kemarin ini sudah memberikan sebuah video mengenal tentang huruf nama-nama huruf kapital, apa saja yang harus menggunakan huruf kapital dan juga tanda baca. Nah, kita balik lagi ke sini tentang kalimat ajakan dengan menggunakan ungkapan kutu buku atau gemar membaca. Kalimat ajakannya itu ciri-cirinya mari atau ayo. Dengan menggunakan kata ungkapan kutu buku, ini menjadi sebuah kalimat ajakan. Atau Miss kasih contoh, mari kita membaca buku setiap hari. Kalau kalimat perintah, ingat kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru karena kita memerintahkan seseorang untuk menolong kita, itu kalimat perintah. Contohnya, tolong ambilkan buku itu. Nah, yang terakhir kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu kalimat yang tidak sesuai atau yang tidak kita sukai dalam pengungkapan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kata maaf, saya tidak bisa membaca buku sekarang karena saya mau pergi. Ingat, dengan kalimat penolakan kita harus sopan berbicaranya, menolaknya secara pelan-pelan, baik-baik dengan menggunakan kata maaf. Lalu ketika ada orang lain memberikan tawaran atau memberikan bantuan kepada kita, lalu kita mengucapkan terima kasih, ya. Nah, untuk di halaman 59 sesuai dengan materi yang dijelaskan tadi, sini ada penilaian pengetahuan. Di halaman 59 ini perintah soalnya. Coba kamu buat masing-masing 2, ini dalam kurungnya ini bukan 3 ya, 2 kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Tuliskan dalam kolom yang sudah tersedia di bawah ini. Yang pertama itu ungkapan ajakan. Kalian memberikan dulu seperti contoh yang ini contohkan ini kalimat ungkapannya kutu buku. Lalu kalau misalkan ungkapan ajakannya tentang kutu buku, kalian kasih kalimat ajakannya, kalimat perintahnya, kalimat penolakannya. Berarti dia itu ungkapannya hanya satu. Bisa kalian ambil dari sini. Contoh ungkapan, misalkan buah tangan, buah hati, rendah hati, berat hati. Contoh yang pertama, Miss kasih ungkapannya ini buah tangan. Buah tangan. Ungkapan ajakannya seperti apa? Mengajak berarti kan? Berarti contoh kalimat ungkapan ajakannya seperti ini. Ayo kita membeli buah tangan untuk nenek Miss ulangi lagi ya. Ayo kita pergi membeli buah tangan di supermarket yang ada di belakang rumah. Nah, itu kalimat ajakannya. Itu baru satu. 2-nya kalian isi. Kalau kalimat perintahnya dengan buah tangan seperti apa? Contoh ungkapan buah tangannya. Kalimat perintah buah tangan apa? Berarti memerintahkan seseorang. Kalimat penolakannya tentang buah tangan, atau bisa kalian buah hati atau rendah hati atau berat hati.
kalian buat di sini ya. Ada 2, 4, 6. 2 ungkapan ajakan, 2 ungkapan perintah, 2 ungkapan penolakan. Nah, itu tugas yang kedua. Kita lanjut lagi di halaman berikutnya, di halaman 60 soal matematika. Nah, di sini ada soal. Dalam sebuah lomba gerak jalan ada 115 peserta laki-laki, 115 peserta laki-laki dan 116 peserta perempuan. Kalau digambarkan dengan kubus, ini 115, ini 5. Banyak peserta laki-laki, ini banyak peserta perempuan. Kita jadikan 220 jumlahkan dan 10 tambah 1 karena ada satuan dan puluhannya kita bisa atau kita jabarkan lagi. Jadi jumlah peserta lomba gerak jalan seluruhnya adalah titik-titik. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Ingat, dalam penjumlahan itu ada 2 cara. Yang pertama cara panjang dan cara pendek. Nah, Miss akan memberikan cara panjangnya. Ini contoh cara panjangnya 115. Sini ada contoh ya di buku kalian. Sama dengan 100, 10 dan 5. 116, 100, 10 dan 6. Nah, kalian pastinya sudah tahu ya. Kemarin kita sudah balik lagi materi sebelumnya mengenal ratusan, puluhan dan satuan. Yang mana ratusan? Yang di awal ratusan, yang di tengah puluhan, yang di belakang itu satuan. Kita jumlahkan. Ingat, dalam penjumlahan kita menyelesaikannya dari sebelah kanan atau dalam satuan. Nah, kita jumlahkan dulu. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 10 tambah 10 20. 100 ditambah 100 200 sama dengan, kita jumlahkan lagi karena 5 tambah 6 itu 11. 11 itu kita jabarkan lagi 10 dan 1. 10 itu puluhan dan 1 itu satuan. Nah, kita buat lagi tetap 20 dan ini 200. Kita terjemahkan lagi 200, kita buat di sini 10 tambah 1 tetap kita tulis 1 ya. 1 yang di sini satuannya. 20 tambah 10 itu 3, itu karena puluhan. Dan ratusan tetap di angka ratusan, 200. Jadi 200, 2 ratusan, 3 puluhan, 1 satuan. Jadi 231 jumlahnya. Nah, dengan cara pendek, Miss kasih contoh ya. Miss kasih contoh dengan cara pendeknya. Bentar ya. Itu dengan cara panjang. Dengan cara pendek, Miss kasih contoh 243, 154. Kita tarik. Ingat, Miss ingatkan lagi. Penjumlahan itu kita selesaikannya dalam bentuk satuan dulu, yang di belakang dulu, baru ke tengah, baru ke depan sini. 3 ditambah 4 7. 4 ditambah 5 sama dengan 2. 2 ditambah 1 3. Jadi ini jalan yang pendek. Jadi 243 ditambah 154 itu hasilnya 397. Itu cara cepat atau cara pendeknya. Yang tadi cara panjangnya yang Miss jelaskan di halaman 60. Tapi nyatanya dalam soal di halaman 61 dia minta kerjakan sesuai dengan yang
ada di halaman 60 ini contohnya, berarti dengan jalan yang panjang mengikuti contoh yang ada di belakang. Nah, di sini perintah soalnya. Tentukan hasil penjumlahan berikut ini, kerjakan sesuai dengan contoh yang telah kamu pelajarin. 115 ditambah 131. Itu kalian kerjakan yang nomor 1 dan di nomor 2. Hanya 2 saja ya, nomor 1 dan nomor 2. Lalu tambahan lagi ini di soal HOTS-nya ini. Itu tadi 1 dan 2. Baru 2 soal ya. Yang HOTS-nya ini halaman 63. Perhatikan. Sini ada tentukan penjumlahan berikut ini. Ditambah 3 ini. Jadi ada 5 soal. Di halaman 61 tadi ada 2 soal dan 63 tadi ada 3 soal. Jadi jumlahnya ada 5. Genap 5 ya. Nah, setelah itu yang terakhir ada 2 lagi ya. Nah, di sini tentang PPKN dibacakan soal ceritanya. Rara, Rati, siswa, Luna, Kiki, dan Dewi adalah sahabat karib. Sahabat karib itu sahabat yang dekat. Anak-anak di rumah pasti mempunyai sahabat dekat atau teman dekat. Mereka selalu rukun. Nah, anak-anak di rumah punya teman hidup rukun nggak? Pernah berantem nggak? Pernah saling bertengkar nggak? Pernah saling membantu nggak? Nah, kita lihat terutama di sekolah, meski berbeda agama atau keyakinan, mereka tetap saja kompak dan menjaga perbedaan tersebut. Mereka saling membantu jika adalah salah seorang yang mengalami kesulitan. Nah, itulah tujuan hidup rukun itu. Hidup rukun itu supaya di rumah atau di sekolah hidupnya damai, tidak bertengkar, tidak mempunyai masalah. Nah, dalam halaman 64 dalam penilaian pengetahuan di sini ada 2 soal. Nah, kita bacakan perbedaan keyakinan di antara Rara, Rati, siswa, Luna, Kiki, dan Dewi dalam nilai-nilai Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang 5 sila Pancasila. Pasti anak-anak di rumah sudah hafal 5 sila Pancasila kita ya, baik itu simbol atau bunyinya ya. Nah, di sini ada soalnya. Sebutkan bunyi sila pertama. Sebutkan bunyi sila pertama, itu yang pertama ya. Lalu gambarkan lambang sila pertama dalam bingkai bawah ini. Ketika kalian menyebutkan bunyi sila pertama dari soal yang pertama ini, lalu kalian gambarkan lambangnya. Nah, apa itu gambar lambang sila pertama? Masih ingat gak anak-anak? Apa ya? Bintang, ya betul. Nah, kalian gambarkan dan kalian warnain latar belakang yang ada di gambar bingkai yang ada di sini, ya. Gambar bintangnya sesuai dengan gambar simbol sila yang ada di 5 sila Pancasila. Dia minta hanya 1 sila saja, yaitu sila pertama. Itu soal tugas kalian. Dan terakhir, ini wajib kalian kerjakan survei karakter dan soal HOTS. Nah, dalam survei karakter ini kalian mampu untuk menyelesaikan atau memberi pendapat tentang survei karakter yang ada di halaman 66. Lalu kalian kerjakan. Dalam kesempatan pelajaran olahraga, semua siswa diminta untuk melakukan pemanasan, yakni berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran. Anto dan Didit hanya melakukan sekali putaran saja. Namun di depan Pak Guru mereka berdua mengaku telah melakukan 3 kali putaran. Nah, bagaimana pendapatmu terkait dengan sikap Anton dan Didit? Kalian jelaskan pendapat kalian yang ada bawah kolom ini tentang survei karakter mengenai cerita yang ada di atas ini. Lalu yang terakhir, tugas kalian soal HOTS ini untuk kalian memikirkan pemikiran yang menggunakan pemikiran yang lebih tinggi ya. Nah, dalam
Soalnya, mengapa dalam melakukan penolakan suatu ajakan harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan? Kalian jelaskan menurut pendapat kalian. Minta papa mama yang ada di rumah mengajarkan kalian, membimbing kalian dalam belajar atau mengerjakan tugas di rumah. Nah, sebelum itu kita tutup pembelajaran hari ini. Nah, bagi anak-anak yang belum mengerti tentang materi pada hari ini, tanyakan sama Miss ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami ini Tuhan. Biarlah apa yang guru kami terangkan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.